kompetitif dibandingkan yang lain gitu ya. Itu secara umum. Jadi artinya baik itu untuk baterai kendaraan listrik maupun untuk baterai untuk energy storage system kita kompetitif. Karena itu juga didukung oleh kebijakan-kebijakan trading yang favorable untuk Indonesia. Jadi posisi geopolitik Indonesia memang menguntungkan Indonesia dalam hal ini. Apalagi kalau kita bicara baterai yang nanti basisnya adalah nikel. Karena kita keunggulan kompetitifnya tentu saja proximity terhadap bahan baku, kita yang punya nikel, itu akan membuat kita lebih kompetitif even dibandingkan Cina. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik hasil kolaborasi Indonesia Battery Corporation atau IBC dan CATL melalui PT Contemporary Amperex Teknologi Indonesia Battery atau KATIP di Karawang, Jawa Barat memasuki tahap akhir. Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif menyebut progres konstruksi telah mencapai sekitar 90% dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial di akhir Juli 2026. Pada tahap pertama, fasilitas ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 6,9 gigawatt hour per tahun, mencakup produksi sel baterai, modul baterai, hingga battery pack secara terintegrasi. Pabrik yang dikelola KATIP tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi sekaligus memperkuat rantai pasok industri baterai nasional. IBC juga menyiapkan ekspansi kapasitas hingga 15 gigawatt hour per tahun pada fase berikutnya seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Beroperasinya pabrik ini diharapkan mempercepat hilirisasi nikel, menciptakan nilai tambah yang lebih besar, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri baterai dan kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Pemirsa, Indonesia segera memiliki pabrik baterai kendaraan listrik berskala besar yang dibangun melalui kerjasama IBC dan CATL. Proyek strategis nasional ini ditargetkan mulai beroperasi di akhir Juli 2026. Lalu bagaimana kesiapan proyek ini dan apa artinya bagi hilirisasi Indonesia dan seperti apa dampaknya dan roadmap ke depannya? Sudah hadir bersama kami Direktur Utama Indonesia Battery Corporation IBC Aditya Farhan Arif. Pak Adit, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di akhir Juli nanti. Ya. Di akhir bulan ini ya berarti ya. Betul. Untuk pabrik KATIP ini, baterai kendaraan listrik ini juga akan resmi beroperasi untuk komersialnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini seperti apa kesiapannya dan seberapa strategis sebetulnya momentum ini dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di tanah air? Ya, alhamdulillah memang progres pembangunan pabrik baterai ini on schedule. Jadi memang kami targetkan di bulan Juli ini sudah bisa beroperasi dan memang alhamdulillah di bulan Juli ini kita mulai initial production. Setelah melalui rangkaian commissioning dan seterusnya. Nanti setelah initial production ini kita akan lanjutkan dengan ramp up capacity selama 3-4 bulan ke depan sehingga nanti kapasitas penuhnya bisa terjadi mungkin di Q4 tahun ini. Seperti yang tadi sudah sempat disinggung juga bahwa ukuran atau kapasitas pabrik ini memang cukup signifikan sehingga ini bisa menjadi awal yang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok EV dan BESS atau transisi energi global. Karena kami tidak hanya serving untuk domestic market, tapi juga untuk global demand. Jadi target utama pabrik ini juga tidak hanya difokuskan untuk pasar domestik saja, Betul. tapi juga pasar ekspor. Peluang ekspor apa yang saat ini juga dibidik oleh IBC? Negara-negara mana saja yang juga prospeknya? Saat ini sebetulnya yang sudah menjadi reserve buyer, ini salah satunya nanti adalah OEM yang akan menargetkan market di Asia Selatan. Kemudian juga kami membidik nanti pasar di Eropa dan juga yang lain gitu. Terutama untuk yang kebutuhan battery energy storage system itu kebutuhan global kan memang sekarang masih sedikit. Kami masih proyeksikan akan undersupply sehingga tidak hanya kebutuhan untuk domestik Indonesia yang punya banyak sekali inisiatif PLTS yang perlu disupport juga oleh baterai, tapi juga di global gitu. Jadi kami masih sangat optimistik kita bisa serving global market. Ya. Artinya buyer juga sudah siap ya. Tapi kalau kita melihat sejauh ini untuk pasar baterai kendaraan listrik dari produksi Indonesia, sejauh ini seperti apa sih responnya? Sebetulnya memang kalau kita geser sedikit hanya di kendaraan listrik saja, memang
ada sedikit challenge sekarang karena tren adopsi EV memang sedikit mengalami perlambatan di dunia, tidak hanya di Indonesia. Gitu. Jadi ini yang masih perlu, ini PR kita bersama saya rasa supaya tren adopsi kendaraan listrik bisa meningkat, yang otomatis nanti akan berdampak pada permintaan untuk baterainya. Tapi kalau untuk yang transisi energi, yang nanti kebutuhan baterainya adalah untuk battery energy storage system tersebut, itu nanti kami prediksi akan sangat signifikan peningkatannya, tidak hanya untuk menopang transisi energi, tapi juga untuk kebutuhan AI data center. Oke, sebetulnya dalam transisi energi dan juga kebutuhan untuk data center AI ini khususnya, negara-negara kan juga berlomba-lomba ya membangun industri serupa ya, kendaraan listrik, baterai kendaraan listrik. Nah, apa yang Indonesia miliki tapi negara-negara lain itu tidak punya? Apa yang menjadi keunggulan dari Indonesia? Secara umum, surprisingly landed cost baterai kita di beberapa region di Uni Eropa, di India, termasuk juga di US itu kompetitif dibandingkan yang lain gitu ya. Itu secara umum. Jadi artinya baik itu untuk baterai kendaraan listrik maupun untuk baterai untuk energy storage system kita kompetitif. Karena itu juga didukung oleh kebijakan-kebijakan trading yang favorable untuk Indonesia. Jadi posisi geopolitik Indonesia memang menguntungkan Indonesia dalam hal ini. Apalagi kalau kita bicara baterai yang nanti basisnya adalah nikel. Karena kita keunggulan kompetitifnya tentu saja proximity terhadap bahan baku, kita yang punya nikel, itu akan membuat kita lebih kompetitif even dibandingkan Cina. Jadi keunggulan kita ada di komoditas nikel juga, tapi dari nilai ekonomi yang tercipta dari adanya tadinya hilirisasi nikel, kemudian juga pengembangan industri baterai listrik, ada sisi manufaktur juga. Ini kan yang juga menjadi value added, nilai tambah juga. Betul. Dengan beroperasinya pabrik ini apa peluang yang tercipta dari mungkin dari sisi manufaktur juga? Sebetulnya kalau kita pertama bicara nilai tambah dulu ya. Kalau nilai tambah yang optimal itu sebetulnya baru akan kita peroleh apabila seluruh rantai hilirisasi nikel memang sudah terbangun. Jadi saat ini kita akan mulai dengan pabrik baterainya dulu di sisi yang paling hilir, dan setelah ini IBC bersama Antam, karena kami adalah bagian dari Main ID Group, kami akan melanjutkan hilirisasinya sampai rantai nilainya tercapai penuh. Ketika seluruh rantai nilai itu sudah terbangun sepenuhnya, maka peningkatan nilai tambah optimal itu bisa 50 hingga 100 kali lipat. Tapi itu kan masih perlu waktu, kami proyeksikan 2028 baru semuanya akan terpenuhi. Setidaknya melalui pabrik yang di manufacturing sektor ini sudah ada beberapa dampak ekonomi yang akan terasa, mulai dari serapan tenaga kerja. Saat ini kita sudah punya sekitar 1.100 tenaga kerja dan akan di-expand menjadi sampai ke 3.000 setidaknya. Kemudian dampak-dampak ekonomi ikutan dari misalnya pendapatan daerah dan juga keterlibatan UMKM sebagai komitmen kami di proyek strategis nasional ini. Operasi komersialnya kan akan dimulai di akhir bulan ini, di akhir bulan Juli ini. Apakah seluruh tahapan commissioning ini juga sebetulnya sudah berjalan sesuai dengan target IBC? Sudah berjalan. Dan untuk roadmap di tahun ini itu akan seperti apa? Setelah nantinya operasi komersialnya ini sudah berjalan. Iya. Jadi untuk tahun ini target kami adalah 6,9 gigawatt hour ini memang bisa full capacity. Akan kita mulai pelan-pelan seperti layaknya pabrik pada umumnya, kita mulai dengan kapasitas yang kecil dulu, kemudian kita tingkatkan sehingga harapan kami nanti bisa setidaknya di 2027 itu sudah bisa full capacity. Oke, dari 6,9 gigawatt per hour nanti ditingkatkan menjadi? Di 2027 rencananya kami akan tingkatkan setidaknya sampai 15 gigawatt hour. Oke, apa yang menjadi pertimbangan di balik target tersebut? Memang dalam melakukan ekspansi kapasitas kami terus memantau market. Jadi pada dasarnya market driven. Kita lihat bagaimana demand market, pertumbuhan market, termasuk baterai jenis apa, itu juga kami pantau. Jadi kami pantau kondisi supply demand-nya seperti apa, kebijakan regional maupun global itu seperti apa, dan juga kondisi geopolitik, karena itu sangat mempengaruhi. Lagi di tengah ketidakpastian geopolitik ya. Untuk kalau kita bisa membandingkan antara domestic demand dengan mungkin demand dari luar negeri untuk peluang ekspornya, yang mana yang lebih besar? Tentu kalau kita bicara dari sisi quantity, global jauh lebih besar. Karena memang mereka sudah punya clear pathway untuk transisi energi. Tapi Indonesia juga tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena pemerintah contohnya mencanangkan proyek 100 gigawatt solar PV yang tentunya itu akan memerlukan setidaknya 300 gigawatt baterai.
kalau misalnya memang ini project ini memang bisa berjalan, tentu itu akan menjadi demand yang sangat besar dan IBC support. Kemudian ada inisiatif mobil listrik nasional, motor listrik nasional, itu adalah potensi-potensi demand yang kami bidik juga. Jadi dari sisi domestik, dari nasional pun juga sebetulnya domestik demand-nya juga cukup besar ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Potensinya besar. Potensinya Hanya besar. saja nanti PR kita adalah bagaimana bisa merealisasikan itu, dan harapan kami juga kebutuhan domestik itu nanti bisa diarahkan menuju baterai yang basisnya nikel. Jadi kemarin mungkin di awal mungkin 2021, 2022 kita sudah mulai membuat regulasi yang mendorong adopsi EV. Nah, menurut kami ini sudah saatnya Indonesia sudah tidak hanya mendorong adopsi EV, tapi juga memiliki keberpihakan terhadap EV yang menggunakan baterai berbasis nikel. Ini nanti akan sangat membantu tadi pemenuhan rantai nilai hilirisasi dari nikel. rantai pasok, supply chain ini nanti akan kembali lagi ke domestik lagi dan juga menciptakan nilai tambah. Baik, semakin menarik dialog kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali dalam segmen Industri 360 dan masih bersama kami Direktur Utama Indonesia Battery Corporation IBC, Bapak Aditya Farhan Arif. Pak Adit, kita lanjut kembali. Soal SDM, ini juga tidak kalah menarik untuk dibahas ya. Jadi ada sekitar 600 tenaga kerja Indonesia yang juga dikabarkan menjalani training di China untuk mungkin transfer teknologi juga. Nah, mengapa penguatan SDM ini menjadi salah satu prioritas juga dalam membangun ekosistem industri kendaraan EV di tanah air? Ya. Industri baterai ini adalah sesuatu yang baru untuk Indonesia. Jadi untuk mencari SDM yang memiliki experience di industri baterai itu sangat sulit. Banyak masyarakat Indonesia atau mungkin beberapa peneliti di Indonesia bisa klaim mampu membuat baterai. Termasuk saya juga bisa bikin baterai. Tapi di level penelitian, bagaimana dengan di level industri itu adalah another level. Nah, oleh karena itu melalui setiap kerjasama IBC dengan mitra, kami mengutamakan adanya transfer knowledge tadi. Dan untuk itu di Katip ini kami memberangkatkan hingga 600 orang ke Cina untuk mendapatkan training selama 6 bulan. Dan level trainingnya juga cukup dalam hingga mereka mampu membuat SOP sendiri. Begitu. Jadi kami berharap ini nanti bisa menjadi fundamental yang baik di sektor manufaktur baterai Indonesia. Oke, kemudian dengan adanya pabrik Katip ini kan juga diharapkan menjadi pemicu lahirnya industri baterai yang lebih lengkap lagi di ekosistem industri kendaraan EV. Nah, investasi lanjutan seperti apa sih sebetulnya yang juga diharapkan bisa tercipta dari lahirnya dan juga sudah beroperasi secara komersial dari pabrik Katip ini? Harapan kami memang ini nanti bisa attract supply chain baterai secara lebih lengkap gitu. Dan in fact sebetulnya beberapa supply chain untuk pabrik Katip itu sudah mulai berinvestasi di kawasan industri yang sama. Tapi lebih dari itu juga sebetulnya kan hilirisasi nikel ini adalah satu rencana strategis hilirisasinya MindID Group. Di mana kita mengetahui MindID adalah holding industri pertambangan yang memegang saham atau memegang setidaknya komoditas aluminium melalui Inalum dan juga tembaga melalui Freeport Indonesia. Dan kebutuhan baterai, kebutuhan aluminium dan tembaga di baterai itu juga cukup besar. Aluminium itu sekitar 18%, tembaga 13%. Jadi ini harapan kami nanti bisa menjadi satu trigger untuk hilirisasi penuh di komoditas-komoditas lainnya juga. Jadi tidak hanya nikel saja tapi aluminium, kemudian juga kan ada koper juga ya, yang tembaga, juga memang dibutuhkan tembaga untuk baterai kendaraan EV itu. Nah, setelah nantinya pabrik ini nantinya sudah beroperasi, apa target berikutnya yang juga ingin segera diwujudkan oleh IBC? Kami akan memulai insya Allah di tahun ini, kami akan memulai investasi untuk pabrik material baterainya. Jadi yang nanti akan mensuplai material ke PT Katip. Gitu. Kemudian pada saat yang sama, Antam juga akan membangun di sisi hulunya yang lebih upstream lagi dan itu nanti akan selesai di waktu yang bersamaan. Oke, apalagi kalau kita masih membahas lagi ya soal komponen dari baterai kendaraan listrik itu kan banyak juga yang menggunakan baterai LFP. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya strategi IBC melihat agar baterai berbasis nikel itu di kemudian hari bisa lebih kompetitif dan juga lebih prospektif? Ya. Kami melihat ada dua pendekatan. Yang pertama tentu perlu ada stimulus dari sisi kebijakan. Jadi perlu ada kebijakan yang leaning towards baterai berbasis nikel. Contohnya misalnya di level baterai, jadi OEM memiliki
pilihan apakah mereka akan menggunakan baterai yang LFP atau yang NMC untuk di kendaraannya begitu. Kemudian yang kedua, approach-nya adalah dari sisi teknologi. Jadi bagaimana kita membuat nikel relevan dari sisi teknologi ada dua lagi. Yang pertama, untuk teknologi yang sekarang gimana kita bisa membuat baterai yang berbasis nikel ini cost kompetitif. Ini sedikit paradoksikal karena kita punya sumber daya nikelnya dan kita juga melakukan hilirisasi. Ketika kita punya sumber daya nikel, kita akan happy ketika harga nikel tinggi. Tapi it's not gonna be good untuk downstream inisiatifnya. Salah satu cara membuat supaya ini tidak paradoksikal, maka perlu ada inovasi teknologi yang membuat rantai nilainya bisa disederhanakan sehingga bisa tetap kompetitif. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara teknologi baterai selanjutnya, itu masih terbuka banyak sekali opsi dan nikel masih menjadi pilihan. Nah, kita perlu make sure bahwa memang nikel itu tidak left behind. Jadi kita perlu on top of the development supaya kita bisa drive pengembangan dan market ke depan ini baterai yang generasi selanjutnya ke arah masih menggunakan nikel. Oke, di tengah kenaikan harga nikel yang juga Betul. cukup tinggi Betul sejak sekali. awal tahun ini, bagaimana IBC melihatnya? Ya, kami sekarang melihatnya dengan kondisi sekarang kita masih oke sejauh ini investasinya, namun tentu masih butuh dukungan dari pemerintah. Harapan kami juga ada perpanjangan tax holiday yang seperti itu, sehingga kita tidak kehilangan momentum dulu. Jadi investasinya bisa bergulir dulu untuk kemudian nanti setelah ada multiplier efeknya sudah terasa dan itu sebetulnya sangat besar compared to inisiatif atau insentif di awal. Itu baru mungkin nanti kita bisa rilis begitu. Oke, selain tadi LFP dan juga baterai berbasis nikel, yang tidak kalah interesting juga ini sebetulnya recycling baterai. Ya, nih, IBC juga mulai mengembangkan dari sisi recycling baterai juga. Mengapa sebetulnya daur ulang baterai ini juga menjadi bagian penting dalam industri EV ke depan? Ya, pertama tentu untuk keberlanjutan bisnis baterai ini kita perlu memastikan bahwa spent battery itu bisa dimanfaatkan kembali, dimasukkan lagi ke dalam daur produksi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya ketika kita memiliki fasilitas recycling, kita melihat spent battery itu sebagai secondary resource atau sumber daya sekunder. Kita bisa mengambil material-material yang sebetulnya kita tidak punya, contohnya lithium, itu bisa kita ambil kembali dan kita manfaatkan dalam proses produksi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah alasan ESG sebetulnya. Kita bisa menurunkan total CO2 emission dengan melakukan recycling tersebut. Oke, selain dari recycling, kemudian juga menekan dari sisi emisi, nilai ekonomi yang tercipta dari recycling baterai itu kira-kira kajiannya berapa? Kami belum mengkaji sampai sana karena memang ya harapan kami mungkin di 2030 kami baru akan mulai recycling. Tapi kalau kita samakan dengan pabrik material baterai karena kurang lebih itu agak comparable, itu nilai ekonominya cukup tinggi, termasuk juga nanti serapan tenaga kerjanya juga bisa ratusan orang di sana, kontribusi terhadap pajak daerahnya juga cukup tinggi. Oke, tadi kita banyak membahas soal peluang. Bagaimana dengan tantangannya sejauh ini di tengah persaingan yang juga bisa kita katakan cukup ketat ya. Semua negara ramai-ramai berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan mengembangkan industri baterai kendaraan listrik, kemudian juga dari sisi manufakturnya, apa tantangan yang juga menurut IBC ini menjadi PR terbesar? Ya, setidaknya ada dua, tadi sebetulnya sudah kita singgung juga. Yang pertama adalah aspek tadi, permintaan kendaraan listrik sekarang sedang mengalami tekanan gitu ya. Jadi kita perlu mengupayakan bagaimana adopsi EV ini bisa terus naik dan khusus untuk IBC bagaimana agar EV yang beredar itu juga bisa menggunakan nikel sehingga ada market creation di situ. Kemudian yang kedua adalah aspek penguasaan teknologi. Karena harapan kami IBC tidak hanya ada transfer knowledge, tapi juga nanti kami ada teknologi yang kami miliki sendiri. Supaya apa? Tadi supaya kita bisa mendrive pasar ini arahnya kemana gitu. Karena kalau bukan Indonesia yang memperjuangkan nikel, tidak akan ada yang memikirkan. Dan dari transfer knowledge itu yang diharapkan juga sustainability ya dari nantinya beroperasinya dari pabrik Katip ini. Nah, kemudian ini juga terkait dengan sejak awal tahun juga ya,
ada evaluasi soal insentif kendaraan listrik ya. Iya. Nah, dukungan dan kebijakan apa sebetulnya menurut IBC ini juga diperlukan untuk industri kendaraan EV? Ya, kami mengharapkan insentif untuk EV itu bisa dilanjutkan. Eee, karena itu sudah terbukti cukup baik, penetrasi EV kita kan 10%, dan itu masih harus ditingkatkan. Tapi kemudian kita perlu move on ke insentif yang lebih tadi leaning towards, nikel gitu. Dan kami sudah menyiapkan, kami sudah ada kajiannya, beberapa kajian, insentif-insentif yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan sebetulnya dampak ekonominya apa. Kita mungkin khawatir ketika memberikan stimulus di awal, khawatirnya adalah negara jadi terbebani secara insentif begitu, tapi sebetulnya dampak ekonomi kalau memang ini nanti bisa bergulir dari hulu ke hilir itu akan jauh lebih besar begitu. Tapi di lain sisi juga selain, adanya ketidakpastian juga ya Ya. soal insentif kendaraan listrik, ini kan harga BBM yang non subsidi juga naik gitu. Iya, Jadi betul. sebetulnya prospek permintaan kendaraan EV untuk mobil listrik juga dinilai akan meningkat mungkin hingga akhir tahun ya. Iya. Selama nanti apakah geopolitik perang antara Amerika dan Iran ini apakah masih berlangsung lama atau tidak. Nah, respon dari IBC melihat ini seperti apa ke depannya mungkin Ya, untuk prospek permintaan? Ya, kalau prospek permintaan kami melihat, masalah, kenaikan harga BBM ini adalah satu trigger, tapi kami belum bisa memastikan kira-kira sustainability dari, trigger ini seperti apa. Jadi kami rasa ini bisa jadi sesuatu yang incidental, bisa jadi yang long term. Kami berharap, kita punya instrumen yang lebih long term untuk menjamin itu. Karena kalau untuk, kita bicara investasi, maka kita butuh kepastian jangka panjang. Ketika, dari nikel, komoditas nikel, kemudian juga ada tembaga, ada Ya. aluminium, sebetulnya posisi Indonesia dari sisi, memiliki supply dari komoditas ini, posisi Indonesia tuh sekompetitif apa sih dibandingkan negara-negara lain? Sebetulnya sangat kompetitif. Ya provided that kita bisa melakukan hilirisasi itu secara menyeluruh gitu. Karena contohnya tembaga itu by 2035, diproyeksikan produksi dari tambang itu akan menurun di seluruh dunia, tapi tidak di Indonesia. Indonesia malah masih terus naik gitu. Kemudian aluminium juga reserve bauxite kita juga luar biasa ranking, kalau saya tidak salah ranking 5 dunia gitu. Jadi sebetulnya kita punya nilai kompetitif yang sangat baik. Apakah dibutuhkan juga, investor strategis lainnya yang nantinya, adanya, pertukaran antara transfer teknologi Iya. dan juga transfer knowledge juga agar nantinya memang pengembangan dari komponen baterai listrik ini bisa berjalan Betul, lebih baik lagi? betul. Karena kalau kita bicara industri hilir itu completely different game dibandingkan industri upstream dan midstream yang Indonesia sudah terbiasa di situ. Jadi memang kita perlu skill set yang baru, perlu adanya strategic partnership. Oke, ke depan dalam beberapa tahun ke depan, harapan apa yang ingin dicapai oleh IBC dan indikator apa yang menjadi penentu keberhasilan dalam industri, baterai listrik EV di tanah air? Ya, kami menargetkan di 5 tahun ke depan seluruh value chain itu bisa komplit, bisa semuanya terrealisasi. Itu menjadi indikator pertama. Kemudian dari sisi market, IBC kan Indonesia Battery Corporation, tapi kami juga punya vision IBC sebagai Indonesia Battery Champion. Jadi harapan kami memang nanti kami bisa menjadi the biggest player di domestik setidaknya dan regional. Oke, domestik dan regional Indonesia Battery Corporation sekaligus Indonesia Battery Champion begitu Betul. ya Pak Adit. Terima kasih sekali lagi Pak Aditya Farhan Arif, Direktur Utama IBC Indonesia Battery Corporation atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Terima Adit. kasih. Dan pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.